Kalau dari Pak Anies sendiri, apa sih masa paling sulit yang pernah Pak Anies rasakan? Masa paling sulit, paling stres. Pernah stres nggak sih? Iya, masa paling sulit, masa paling menantang itu sebenarnya ketika masa saya berkuliah di Amerika. Oh, justru masa sulitnya pada saat itu? Ya, masa kalau bisa dibilang kenapa? Karena kesulitannya itu tidak selesai kan ada kesulitan yang tantangan itu selesai dalam 1 minggu, 2 minggu. Ini bertahun-tahun tantangan itu. Oke. Saya dapat pendanaan itu dari namanya Fulbright, beasiswa Fulbright. Sesudah itu selesai saya master, saya meneruskan PhD, itu biasanya dari universitas. Dan beasiswa universitas itu untuk 1 orang. Kalau saya berangkat dari Indonesia, dibiayai dari Indonesia, maka ada biaya untuk keluarga, biaya untuk berangkat pulang. Kalau ini hanya untuk 1 orang, tapi saya dengan keluarga. Oke. Jadi kami itu sebulan dapat stipend sebagai asisten dosen. Uang saku ya? Stipend bulanannya itu $970. Tapi 640 itu langsung dipakai buat apartemen. Sisanya 300. Jadi pada masa itu saya harus kerja ekstra untuk mendapatkan pendapatan yang cukup. Karena saya dengan istri, dengan anak 1 waktu itu. Jelas 300 itu nggak akan cukup. Karena kebutuhan, kan 1 bulan aja nggak cukup tuh, $10 sehari. Gitu. Jadi pada saat itu saya di satu sisi harus bekerja 20 jam di kantor, di kampus, harus sambil kuliah dan sambil mencari pendapatan tambahan. Jadi saya waktu itu kerja tambahan. Saya ini merchant di eBay. Oh iya. Saya merchant di eBay. Jualan online? Ya, jualan online. Jualan apa? Saya jualan online itu, jadi sebelum online itu ramai saya udah jualan online. eBay juga masih baru sekali. Bahkan saya sering cari namanya Craigslist. Craigslist itu nanti boleh cari sejarahnya tuh. Craigslist itu masih yang ini apa namanya numerik tuh, belum websitenya itu belum pakai mouse lah kira-kiranya. Masih pakai non grafik semuanya. Non grafik, oke. Itu namanya Craigslist, itu jual beli barang di situ. Jadi saya di Craigslist dan eBay. Wah, baru tahu. Ya, terus ada Craigslist itu lebih lama lagi tuh. Nah, jadi saya kalau hari Jumat Sabtu saya akan hunting, cari barang-barang garage sale. Saya beli, saya rapikan, saya foto, kemudian fotonya juga pakai foto. Pada waktu itu masih foto biasa di scan, kemudian setelah 2-3 tahun ada foto digital, di-upload, kemudian saya jual. Saya penjualnya namanya Fun Crane karena saya tinggal di Jalan Crane Drive, jadi namanya Fun Crane. Ternyata itu nama akunnya Pak Anies ya. Saya jual di situ, kemudian saya transaksi banyak dan pernah unik tuh, saya pernah beli mesin cuci, pernah beli kasur, dan kemudian resale. Jadi saya jual lagi, saya rapikan, mesin cucinya tuh dirapikan, dibersihin sampai bagus betul, difoto lagi, dijual. Tantangannya pas delivery itu, nganterinnya, aduh mesin cuci itu ampun. Nah, jadi tantangan besar di situ. Bahkan saya ada periode ya, saya harus bekerja. Jadi waktu itu saya sekolah di School of Public Policy, kemudian ada teman saya bidangnya biologi. Saya tanya sama dia, saya lagi cari extra income, kalau ada pekerjaan I'll do it. Ada nih lab kami di Departemen Biologi lagi perlu orang gitu, dan nggak ada yang mau gitu. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya itu kasih makan caterpillar. Kasih makan caterpillar? Merawat caterpillar. Caterpillar. Tahu caterpillar kan? Tahu, sebelum ulat itu kan, sebelum jadi kupu-kupu. Ulat yang menjadi kupu-kupu. Jadi saya datanglah ke situ. Jadi tempatnya kok bulat gitu, ada tutupnya, di dalamnya ada caterpillarnya, di bawahnya ada daun, lalu ada kapas. Jadi tugas saya adalah membersihkan pupnya, ngambil pupnya caterpillar, kemudian ambil daunnya, diganti daun yang baru, kemudian ganti kapas baru, kasih air supaya lembab, dan kemudian setiap hari begitu. Jumlahnya 1.200 caterpillar. Jadi satu lab itu isinya ulat semua. Ya ulat tuh kalau kita ngobrolin gini enak pas dilihat. Iya. Mau lunch itu kerasanya kayak lihat. Jadi ada 1.000 lagi 1.200 ya kan? setiap hari. Saya kerjakan itu selama summer sampai semuanya selesai project. Jadi itu adalah masa di mana
kami harus menjalani begitu banyak urusan yang secara waktu sangat ketat, bekerjanya bisa dibilang non-stop. Di balik 20 jam yang resmi itu harus ngerjain yang sangat banyak, macam-macam itu pekerjaannya. Dan di dalam sebuah proses belajar yang sangat menantang. Itu adalah masa yang kalau dibilang sulit, itu masa yang sangat sulit. Nah, kadang-kadang kalau orang melihat kan belajar di luar nyaman, enak, yang kelihatan tuh yang foto-foto. Ya, di balik foto-foto yang menyenangkan itu ada sebuah tantangan yang luar biasa dan perjuangan luar biasa. Di kampusnya sendiri kita ini ya, satu kelas itu hanya 5 orang, 6 orang, itu satu kelas, belajar seminar. Bacanya bisa 1.300 sampai 1.600 halaman per minggu. Kalau nggak baca, di antara 5 orang itu ketahuan. So harus belajar benar, harus menguasai betul, bisa menunjukkan bisa kontribusi di dalam diskusi. Di sisi lain ada tekanan kebutuhan finansial yang cukup tinggi. Dan saya sebagai kepala rumah tangga ya harus, karena kita perginya kan bukan cuma sendiri ya, ada keluarga, istri dan anak. Bereskan itu semua. Dan itu berjalan bukan sebulan 2 bulan, itu berjalan bertahun-tahun. Tapi itu yang kemudian menempa untuk tahan, tabah, tuntas, tak mudah menyerah. Kemudian itu semua ketika misalnya begini, menjalani ngasih makan Caterpillar 1.200, pada saat menjalani itu ya ketika nengok lagi ya, luar biasa ya ngasih makan segitu banyak. Menjijikkan itu ketika lihat 1.200. Butuh kesabaran dan kebesaran hati kan, ini sabar, udah PhD sebenarnya. Nah, dan pikir-pikir waktu itu nggak ada orang yang mengerjakan. Saking nggak adanya, terus orang seperti saya dari tempat lain harus mengerjakan. Nah, pada saat menjalani kita tidak tahu manfaatnya. Saya juga nggak tahu manfaatnya, kecuali sekedar saya supaya dapat pendapatan aja yang sah gitu. Sekarang saya merasakan manfaatnya. Saya tahan untuk mengerjakan hal yang repetitif, completely repetitif, berulang-ulang terus. Insya Allah tahan. Harus mengerjakan, duduk 8 jam, 9 jam kuat. Dalam arti sesungguhnya. Jadi kemarin waktu saya pernah diperiksa di sini, di kepolisian, pada saat duduk itu saya ajak pemeriksanya duduk lama-lamaan gitu. Jadi saya nggak bangun, dia akan tahan gitu. Karena saya pernah merasakan harus duduk dalam durasi yang cukup panjang, yang memang harus belajar, itu semua proses pembelajaran. Jadi buat kita semua yang sedang menjalani yang sulit-sulit, yakinlah bahwa itu adalah sebuah pembekalan. Tapi yang disebut sebagai hikmah itu datangnya besok. Nggak mungkin hikmah datang kemarin. Betul. Jadi hikmah itu datangnya besok. Nah, karena hikmah datangnya besok, just do it. Learn from it. Dan dari situ nanti akan dapat pembelajaran. Jadi itu contoh-contoh kalau bilang masa sulit, masa yang menantang gitu. Itu tidak enak dijalani, tapi enak diceritakan. Karena ada pembelajaran luar biasa. Itu is all about mindset sih Pak Anies. Karena kalau orang yang mindsetnya benar, sesulit apapun yang dijalani, nggak enak apapun yang dijalani, pasti dia akan selalu berprasangka baik dan berpikir, oh ini pasti ada hal yang baik nih yang bisa saya dapatkan. Akhirnya ya jadi baik gitu. Jadi kalau bicara soal itu betul mindset dan positif aja. Bahwa dengan mengerjakan itu semua. Bahkan saya pernah ya waktu dalam rangka itu, saya itu mengerjakan analisa statistik, analisa terutama analisa statistik lah, waktu itu di sana nggak banyak orang yang bisa melakukan. Jadi saya ini bekerja sebagai subkon. Ada sebuah perusahaan yang memberikan jasa analisa. Saya datang ke perusahaan itu, saya mau daftar, mau bekerja, rapi udah pakai jas segala macam itu. Terus ketika dia ngobrol, dia bilang, udah gini aja, Anda nggak perlu kerja di kantor. Anda kerjanya di rumah, nanti barangnya saya kirim, datanya dikirim, nanti Anda analisa, kirimin. Saya pernah jadi transkriper. Transkriper ini. Jadi satu kaset, itu it's a good money. Satu kaset yang 1 jam itu bisa sampai $100. Nah, itu pakai tape yang play-nya pakai kaki. Jadi saya ngetik di sini,
Saya ngetik, dibunyiin suaranya, kan itu saya harus transkrip jadi naskah. Betul. Jadi biasanya wawancara-wawancara penelitian itu. Satu kaset, kemudian saya dengerin pakai headphone, kakinya yang mencet play. Jadi itu tape-nya khusus. Wow. Saya terjemahi, saya transkrip itu. Itu satu kaset bisa sampai 10 jam, 8 sampai 10 jam. Walaupun kasetnya 1 jam tuh. Iya. Tapi ngerjainnya kan ngerjainnya betul. Satu-satu diulangin gitu. Iya. Itu saya kerjakan banyak sekali kalau orang-orang penelitian pada punya kaset itu. Nah, saya kerjakan di malam hari. Jadi udah tugas selesai sekolah, ngurusin rumah juga udah. Nanti mulai jam 11 malam saya mulai itu ngetik tuh. Nah, itu adalah masa yang hari ini enak diceritakan. Tapi pada waktu itu bayangin ngetik sampai 1:30 pagi. Terus nanti jam 5 udah bangun, udah siap-siap lagi. Siap lagi terus itu. Nah, tapi itu bukan masa berat, itu masa sulit. Oh, beda ya masa sulit dan masa berat ya. Tapi benar sih kalau misalnya kayak tadi, saya yakin semua, saya sebagai anak perantau dan perantau-perantau lainnya pasti bisa relate ya, bagaimana kita harus bisa bertahan di tengah situasi dan keadaan. Dan sendirian. Dan sendirian gitu. Kayak tadi Pak Anies bilang kan harus tabah, harus tekun, harus tangguh. Dan saya yakin semua itu pasti tidak jauh karena kehidupan spiritualitas dari Pak Anies sendiri yang saya yakin itu menguatkan Pak Anies. Saya itu yakin betul bahwa di dalam agama kami, di agama Islam, itu yakin bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian yang kami tidak sanggup untuk mengembannya.